Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini kita jumpa lagi dengan saya Lulu Retna dan Mbah Kendil. Jadi saya sama Mbah Kendil ini membuat channel siaran Roso, tapi kian ini belum pernah membicarakan tentang Roso. Mari teman-teman kita tanyakan sama Mbah Kendil bagaimana ulasan Roso yang sebenarnya. Mbak Kendil, gimana sih Mbah yang dimaksud dengan Roso itu Mbah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Pemirsa yang baik dan budiman, pada siang hari ini kami mengadakan santapan rohani atau menjawab pertanyaannya Mbak Lulu, yaitu apakah Roso? Nggih. Kalau kita membicarakan tentang Roso dibicarakan sejak saya lahir. Jadi para bini sepuh, para kepunden, para nenek moyang ingkang sampun jinempuk ing awiyat sedaya sampun nate ngendikaken bab perkawis Roso. Jadi Roso dibicarakan sejak para dahulu kala. Nggih. Jadi para ahli-ahli spiritual dulu, para sesepuh-sesepuh dulu, para pujangga pendeta brahmana begawan dulu itu sudah memproses dan mempelajari tentang adanya Roso. Kita bicara tentang Roso. Roso sesuatu yang dapat dirasakan. Roso itu yang jelas bisa dirasakan dua dimensi, yaitu roso yang dirasakan di dalam badan dan roso yang dirasakan di dalam batin atau jiwa. Nggih. Jadi ada dua, roso itu bisa dirasakan di dalam badan wadak atau tubuh kita, yang kedua bisa dirasakan di kajiwan atau bisa dirasakan datang kejiwaan. Nggih. Atau batin. Saya ulangi lagi, roso bisa dirasakan lahir dan batin. Roso bisa dirasakan rogo dan sukmo. Jadi kalau kita bicara itu tentang roso, yang jelas kita mengolah tentang Roso. Roso itu ada berapa bagian dan ada berapa penerapan dan ada berapa jagat dan ada berapa bidang. Nggih. Itu dulu yang kita bicarakan. Jadi Roso itu ternyata bisa dirasakan di dalam raga dan bisa dirasakan di dalam sukma atau roh. Buktinya apa? Yang jelas kita sampaikan. Pada saat manusia hidup itu bisa merasakan Roso. Misalkan kita kena tempeleng orang atau kena pukulan seperti ini. Nggih. Itu pasti bisa dirasakan sakit. Sakit. Tapi apakah Roso ini hanya patrem di dalam dunia saja? Apakah Roso ini hanya patrem di tubuh manusia saja? Ternyata tidak. Roso bisa dirasakan di alam atau di dimensi gaib. Apa contohnya? Pada saat kita bermimpi, kita terlentang, semua tubuh kita lentangkan, semua yang ada di dalam tubuh kita lupakan. Nggih. Kemudian sebagai contoh kita bermimpi. Kita bermimpi misalkan kita naik motor. Kemudian motor tersebut nabrak sebuah pohon, das, otomatis rogo kita yang gemeledak di atas ranjang pasti terkejut. Yeah. Pasti gini. Kaget. Itu pasti. Yeah. Saya yakin, saya jamin 100% loh. Karena ada hubungan antara roso dan rogo. Jadi roso dan rogo itu ibarat upama lombok sama pedesnya, uyah sama asinnya, atau garam sama asinnya. Jadi saling berkaitan gitu loh. Saling berkaitan. Sehingga kita bicarakan Roso bisa dirasakan yaitu di dalam rogo dan di dalam jiwa. Apakah jiwa itu? Sekarang kita bicarakan tentang raga. Kalau raga kita bicarakan mata, telinga,
tangan, kaki, perut, lambung, jantung, liver, ginjal, dan sebagainya itu ornamen atau organ-organ anatomi tubuh manusia yang kita sebut dengan raga. Kalau sukma itu punya ornamen tersendiri. Misalkan sukma, roh, arwah, indra, terus kemudian nafsu, patang perkara, sedulur papat, limo pancer, kakang kawah, adi hari-hari, semua itu adalah merupakan ornamen atau alat-alat kejiwaan yang tidak dapat dilihat oleh mata. Jadi yang kita bicarakan tentang sedulur papat, limo pancer, dawe para sepuh, lan bini sepuh ki gak kena didelok. Terus kemudian alat-alat ornamen organ-organ yang ada di dalam kajiwan atau batin yang dinamakan yaitu sedulur papat, limo pancer, alwamah, amarah, supiyah, mutmainah, pancernya kita sendiri. Itu juga sedulurnya tidak dapat kita pegang, tidak dapat kita lihat. Kemudian roh itu juga tidak dapat dilihat. Sukma tidak dapat dilihat, nyawa tidak dapat dilihat, sehingga alat-alat yang dibagi dua tadi, kalau rogo bisa dilihat, tapi ornamen batin yang tidak dapat kita lihat. Jadi sebelum kita menuju ke membicarakan tentang rasa, kita pecah dulu tentang siapakah manusia itu. Jadi kita bicara rasa langsung nggak bisa. Jadi kita membicarakan tentang manusia itu apa. Manusia seperti sangkar dan burungnya, gitu loh. Kalau wadaknya ada merupakan sangkarnya, sukma atau rohnya atau nyawanya adalah burungnya. Jadi kita akan beternak burung harus tahu sangkar dan burungnya. Ini nanti akan kita ternak apa, mengasuh apa, memelihara apa, manuk apa, burung apa. Itu kan harus kita pikir dulu. Tidak langsung bicarakan tentang manuk. Tidak langsung kita langsung beli burung. Kalau kita langsung beli burung, otomatis lah nanti diletakkan di mana. Kalau kita beri sangkar tidak ada burung, dan nanti untuk apa sangkar ini? Maka kita membicarakan rasa harus membicarakan antara raga dan sukma dulu, gitu deh. Karena apa? Karena yang namanya rasa itu bisa dirasakan di dalam dunia dan di dalam akhirat nanti. Di dalam dunia kita merasakan, misalkan rogo dipisah menjadi 3. Rasa rasane rasa, rasa rasane rogo, rasa rasane rasa sejati. Rasa rasane rogo bisa ngerasakne, bisa merasakan keju, linu, sakit, panas, nyeri, itu rogo. Rasa rasane rogo. Rasa rasane rasa itu tempatnya ada di lidah. Karena bisa merasakan rasa-rasanya makanan, rasa-rasanya minuman yang enak. Kemudian rasa rasanya rasa sejati bisa merasakan perasaan yang ada di dalam hati. Yaitu pada saat kita misalkan mencuri uang orang lain, pada saat uang itu kita makan, kita belikan jajan, kita belikan motor, kita belikan mobil, rasanya nyaman, rasanya enak. Tapi pada saat orang yang kehilangan uang tadi mencari kita dengar saja, rasa kita tidak nyaman, yang bisa merasakan bukan lidahnya, bukan tangannya, tapi hatinya yang bisa merasakan. Maka disebut rasa rasaning rasa sejati, gitu. Jadi rasa dibagi 3, rasa rasane rasa, rasa rasane rogo, rasa rasaning rasa sejati. Rasa itu bisa dirasakan di dalam manusia hidup dan setelah manusia mati. Kalau nanti rasa tidak dapat dirasakan di alam mati nanti, itu bohong. Karena apa? Pada saat kita nanti hidup di alam akhir, otomatis ada tuntutan, ada tanggung jawab, yaitu 2 bidang, surga dan neraka, amal baik dan amal buruk. Kalau yang jelas di dalam dunia ini menjalankan laku dan perilaku yang tidak baik, maka mendapatkan siksaan, baik disiksa kubur atau disiksa di alam neraka nanti. Yang namanya siksaan pasti merasakan penderitaan, pasti merasakan sakit. Ya, yang merasakan sakit itu siapa? Kan namanya rasa. Rasa yang dibawa di alam kematian, rasa yang dibawa di alam neraka. Jadi untuk penjelentrian, untuk penjabaran bahwa rasa tidak semudah kita pelajari di alam dunia, tapi rasa juga bisa dipelajari di alam akhir nanti. Akhir setelah kita hidup, kemudian setelah kita mati. Tentang kebenaran di alam kematian itu Allahu alam, Tuhan yang Maha Tahu, tapi pelajaran atau pengalaman
bisa kita ramalkan atau bisa kita pelajari. Kalau kita tidak mempelajari di alam akhir nanti, maka manusia akan sembrono, maka manusia akan penuh membuat dosa, maka manusia akan berlumuran dosa karena merasa mentang-mentang tidak ada tuntutan di alam akhir. Kalau neraka tidak ada, otomatis manusia sak gelem dhewe minta. Nggih. Ana ora enek dosa sak gelem budhe lekku pakarti. Sagem delekku mlaku, sagem delekku menjalani hidup. Aku ngurusi bojone wong, nyolong bandane wong, aku mateni wong, ora enek dosa, ora enek perkara, ora enek siksaan. Mudah orang berbuat jahat. Tapi kalau ada batas-batas, ini surga dan neraka, maka manusia akan punya rem, akan ketakutan menjalankan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang penuh dengan dosa-dosa. Makanya kita membicarakan rasa yang lebih dalam lagi, yaitu bahwa rasa itu bisa dirasakan di dalam dunia pada saat hidup, baik itu di alam kandungan pada saat dulu kita berada di dalam kandungan seorang ibu, kemudian kita hidup di alam gumelar, di alam jagat raya ini juga bisa akan merasakan rasa. Kemudian setelah kita nanti akan juga bisa merasakan yang namanya rasa. Pada saat kita dijabut nyawanya saja, kita sudah bisa merasakan sakit. Apalagi nanti kalau kita berjalan menuju alamnya Gusti sing gelar jagat, nanti juga kita bisa merasakan yang namanya rasa. Kalau perbuatan kita nanti baik, otomatis di alam nanti kita akan menjalankan, akan menerima dengan kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Apabila kita hidup di dunia ini menjalankan atau melanggar perintahnya Allah, atau kita saklemi dewi, nggawe dosa, nggawe perkara, nggawe fitnah, pembunuhan, pengeboman, kepelecehan, menyengsarakan orang, menyakitkan orang, maka hasil tanaman kita nanti akan dipetik di alam akhir nanti. Setelah kita memetik di alam akhir nanti, maka Tuhan akan memberikan ganjaran kepada kita, yaitu dulunya kamu hidup di alam dunia dengan saklemi dewe, kamu dulu di alam dunia membuat kesalahan, maka Tuhan akan memberikan ganjaran yang setimpal sesuai dengan perbuatan kita di dunia ini. Sehingga kita batasi bahwa rasa bisa dirasakan di dunia dan bisa dirasakan di akhirat. Rasa juga bisa dirasakan di alam kandungan pada saat si bayi dulu dikandung di dalam gua garbane Kanjeng Ibu. Karena apa? Bayi pada saat di dalam kandungan juga mempunyai sir. Sir apa? Sir karep. Karep apa? Minta permohonan kepada ibunya. Kadang ibunya ada yang sregep bekerja, ada ibunya yang lumo, ada juga ibunya yang menginginkan sebuah makanan atau buah-buahan. Itu kehendak dari bayi tersebut yang ada di dalam kandungan. Maka yang namanya meminta atau minta karep atau punya pilihan atau punya keinginan, artinya itu rasa yang bekerja di dalam wadaknya si punang jabang bayi. Sehingga kesimpulannya si punang jabang bayi juga bisa merasakan rasa. Kemudian jabang bayi hidup di dalam dunia juga bisa merasakan rasa. Apabila si jabang bayi nanti hidup menjadi dewasa dan tua dan dia meninggal, dia akan berjalan ke rumahnya Allah, ke rahmatullah, berjalan kepada dimensi yang kita nanti akan berpulang di alam kubur dan alam pengerantungan. Maka di situ juga bisa merasakan kesengsaraan dan kenikmatan apabila nanti kita menjalankan perintahnya Allah, meninggalkan segala larangannya Allah, dan kita bertakwa kepada Allah, kita bertakwa kepada Gusti Kang Maha Agung, otomatis benjing ing alam pepes suci bakal nampa ganjaran kanikmatan. Ning kosok wangsulipun meneh manungsa menika wonten ngalami donya tansah gawe nir memalani jagat, gawe angkara ke sengsara, nggih fitnah manungsa, nggih pelecehane wong, natone wong, bunuh wong, memperkosa wong, ing mangke tundhane kantong ngentosi ing alam kubur, ing alam pangrantunan kados ngrantos ganjaran napa ingkang ketak kita tampi. Dados rasa menika saged dipun raosaken wiwit wonten donya wonten ing akhirat. Pemirsa, masalah rasa bisa kita sambung lagi. Kita nanti akan bersembung sesuai dengan permintaan penonton, permintaan pemirsa, dan kita juga mengadakan konten rasa sehingga kita akan mempelajari rasa yang tundane yang akhirnya akan menjadi manusia yang ngerti dununging Gusti, manusia yang berbakti kepada Gusti. Cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.